Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Berarti pilih yang dirahmati Allah. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, dan juga nikmat kita diberikan eh, hidayah ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus menuntut ilmu gitu ya, mempelajari Al-Qur'an eh, dan dengan semangat gitu ya, dengan semangat. Baiklah, Tilah pada kesempatan ini saya akan membacakan materi tentang adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan tentang adab sebelum membaca Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih waktu yang cocok. Jadi memilih waktu yang cocok untuk membaca Al-Quran dan seperti yang Allah telah tampakkan kepada para hambanya sehingga turun di dalamnya limpahan rahmat. Adapun waktu yang cocok adalah sepertiga terakhir di waktu malam hari, yaitu waktu sahur. Kemudian yang lainnya pada siang hari. Jadi waktu yang cocok itu adalah pada waktu sepertiga terakhir di waktu malam dalam hari. Jadi inilah waktu yang cocok, yang pas untuk kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca. Walaupun boleh kapanpun gitu ya kita membaca Al-Quran, tapi inilah waktu yang paling cocok. Karena di sinilah waktu tidak mungkin kita terganggu oleh kegiatan yang lain gitu ya, oleh kegiatan yang lain. Karena sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita curhat, kita berdoa gitu ya. Setelah tahajud, kita berdoa kepada Allah, terus kita tilawah Al-Quran ya sampai menjelang subuh. Kemudian yang kedua adalah memilih tempat yang cocok. Ya. Memilih tempat yang cocok seperti masjid sebagai salah satu dari rumah Allah. Atau di pojokan dari bagian rumah kita ya, yang sengaja disediakan untuk ibadah. Jadi dalam rumah kita itu kalau bisa adalah sedikit untuk ibadah ya pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan satu sejadah misalkan. Kalau rumah kita sempit gitu ya, cukup satu sejadah itu kita gelarkan khusus itu untuk kita beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, tahajud, gitu di sana. Untuk sholat duha, kita di sana. Sehingga terhindar dari halangan-halangan kesibukan-kesibukan lain dan suara gaduh. Hendaknya menjauh dari kebisingan, teriakan, dan pembicaraan tentang dunia, permainan, dan canda anak-anak. Dan sangat baik jika membacanya di tengah kebun yang rindang, atau dekat pohon bunga yang harum, dan pemandangan-pemandangan yang menyegarkan. Kita membaca Al-Quran di sana itu lebih lebih enak gitu ya. Boleh juga membaca Al-Quran di tengah kegaduhan dan keramaian, seakan ia ingin memperlihatkan kepada yang lainnya, atau sambil jalan di jalan raya, atau saat mengendari mobil, atau keadaan lainnya. Walaupun tadabbur dalam kondisi demikian sangat sangat sedikit. Jadi kita boleh di tempat keramaiannya. Agar apa? Agar orang lain juga, oh ternyata bisa kan membaca Al-Quran eh, di manapun gitu ya. Asal itu suci tempatnya gitu ya, itu boleh dimanapun gitu ya. Untuk memberi contoh kepada yang lain agar dia tersentuh untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu memilih tempat duduk yang cocok, keadaan yang khusus dan perkumpulan orang-orang soleh. Ya. Di memilih tempat yang duduk yang cocok, ya. Kemudian biar enak gitu ya, biar kita enak duduknya enak. Kemudian keadaan yang khusus dan perkumpulan orang-orang yang soleh, sehingga ia dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga dapat membangkitkan ubudiyahnya kepada Allah. Ya, rasa ibadah kita kepada Allah itu terasa gitu ya. Kemudian menampakkan ketundukan dan kerendahan hatinya. Jalsah yang paling baik atau duduk yang paling baik bagi membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat sambil duduk seperti saat orang melakukan duduk tahiyat dalam sholat. Ya, menghadap kiblat, duduknya seperti orang duduk sedang tahiyat. Guna menampakkan jalsah ubudiyah. Duduk ubudiyah, dan jika merasa letih dari jalsah ini, maka tetap diusahakan dengan posisi lain yang cocok dengan dan menghadap kiblat. Tetap kita menghadap kiblat. Duduknya boleh ya, jangan misalkan tidak dengan kaki ke atas gitu ya. Misalkan dengan bersila juga boleh dan menghadap kiblat. Kemudian dan ia berhak menentukan jalsa ini semuanya sehingga menampakkan akan penghormatannya kepada Al-Quran. Ya, jadi kita kan kalau berhadapan dengan orang tua kan kaki nggak ke atas gitu ya, nggak sambil
apa ya, tumpang kaki, enggak ya. Jadi ketika membaca Al-Quran kan seperti itu. Kita bisa bersila. Tadi lebih bagus kita seperti duduk sedang tahiyat gitu ya. Tahiyat, kerendahan hati dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu. Kita menunjukkan ya, menunjukkan duduknya ini juga merasakan menunjukkan kerendahan hati kita ya dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah suci lahiriah. Suci lahiriah yaitu harus suci dari junub. Nah, jangan sampai kita junub, punya junub, kita ngaji gitu enggak. Dan juga atau dari hadas besar ya. Dan bagi wanita yang suci lebih dahulu dari junub ya. Jadi bagi wanita yang harus suci ya, lebih dahulu dari junub, haid dan nifas ya, yang haid dan nifas. Dan juga diutamakan juga suci dari hadas kecil yaitu dengan selalu dalam keadaan berwudu agar dapat merasakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berwudu dulu gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa merasakan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitab yang suci gitu ya. Maka diturunkan oleh malaikat yang suci gitu ya, disampaikan kepada nabi yang suci gitu ya. Dan kita orang-orang yang membacanya itu diusahakan dalam keadaan bersuci. Agar agar apa? Agar kita bisa merasakan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga membaca Al-Quran baik untuk ibadah, menghafal atau belajar, dan mengajar tanpa harus berwudu karena tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menegaskan akan hal itu. Begitupun dari ada hadis-hadis Nabi yang sahih tidak mensyaratkan demikian. Jadi kalaupun kita tidak berwudu, itu boleh gitu ya. Boleh saja, perbolehkan. Jadi ada hilafi, ada perbedaan, ada orang yang memang dia harus berwudu gitu ya. Ada juga yang enggak, tidak berwudu. Ya, karena di sini juga tidak ada hadis-hadis yang mengharuskan itu gitu ya. Kita harus berwudu. Kemudian para ulama juga memberikan fatwa bagi seorang wanita yang punya gairah belajar dan mengajar, guru atau murid dalam membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan haid atau nifas atau dasar darurat. Jadi boleh ya, diperbolehkan bagi yang haid, bagi yang nifas gitu ya. Itu diperbolehkan untuk eh, membaca Al-Quran ya. Diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Kalaupun tidak ada yang tidak membolehkan itu boleh saja. Kita di sini mangga dipilih saja pendapat yang mana yang dipilih gitu ya. Oh, saya mah tidak misalkan istri saya mah ketika apa ya, ketika haid nggak baca Al-Quran misalnya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan jadi perdebatan ya, jangan jadi permusuhan. Mangga dipilih saja yang mana yang yang pendapat yang menurutnya pas gitu ya. Kemudian adab yang kelima ya, sebelum membaca Al-Quran itu kita eh, mensucikan sarana-sarana yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya. Membersihkan hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan, dosa, dan kemungkaran. Karena kebersihan dan kesucian tempat merupakan syarat mendapatkan manfaat. Jadi tempatnya harus bersih gitu ya dari kemaksiatan, ya dari dosa. Bagaimana seorang bisa baik membaca dan membersihkan, mentadaburkan dan memahaminya dengan mata yang berhadapan dengan kotoran. Atau dengan telinga yang dikotori suara kemungkaran dan suruling syaitan. Misalkan kita ngaji sambil dengerin dangdut gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Atau dengan lisan yang berlumuran dengan najis gibah, namimah, adu domba. Misalkan kita lagi membaca Al-Quran, ngomongkan sambil ngomongin orang lain gitu ya. Kemudian dusta atau sambil berbohong, kemudian olok-olok, penghinaan, dan pelecehan. Bagaimana mungkin seorang bisa berinteraksi padahal hatinya terkunci, tertutup, terdapat tembok penghalang dari subhat-subhat, syahwat, dan kecenderungan berbuat maksiat dan kemungkaran. Mendekati perbuatan tercela dan haram, dirusak oleh penyakit dan amalia, ujub dan takabur. Kemudian Al-Quran seperti air hujan, hujan tidak akan memberi pengaruh pada bumi yang tandus dan bebatuan. Tidak bisa dianggap hinggap di atasnya kecuali debu-debu yang berterbangan. Demikian juga Al-Quran. Harus turun pada lingkungan yang baik agar dapat berinteraksi dengan, memberi pengaruh dengannya dan hidup di bawah naungan, yaitu panca indera dan hati. Ya, demikian eh, saya kira untuk materi kali ini, yang materi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Terutama tadi yang 5 poin tadi, itu adalah adab-adab sebelum kita membaca Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.